Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas akuntansi 2020B akan mempresentasikan mengenai manfaat informasi akuntansi dan pengungkapan untuk investor, kreditur, dan stakeholder. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dinda Putri Septiani dengan NIM 069, yang kedua ada Mega Ayudwi Safitri dengan NIM 089, yang ketiga ada Kevin Glenn Christopher Kinsel dengan NIM 101, dan ada Calvin Abonaran Sejabat dengan NIM 117. Materi yang pertama yaitu data akuntansi dan model penilaian. Model penilaian dividen dari Gordon merupakan langkah awal yang sangat bermanfaat dalam memahami hubungan antara data-data akuntansi dengan nilai perusahaan. Model ini mengatakan bahwa nilai suatu perusahaan bagi pemegang sahamnya adalah nilai sekarang dari dividen-dividen yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. Beaver mempergunakan model penilaian dividen untuk merumuskan peran laba akuntansi dalam penilaian perusahaan sebagai berikut. 1. Harga-harga surat berharga saat ini didefinisikan sebagai suatu fungsi dari dividen-dividen yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. 2. Dividen masa depan itu sendiri merupakan fungsi dari laba operasi masa depan. 3. Laba akuntansi dapat dipergunakan untuk menilai laba operasi di masa depan. Sedangkan Miller dan Modigliani menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak relevan untuk penilaian perusahaan. Menurut mereka, dengan mengabaikan dampak pajak, nilai perusahaan dapat ditentukan tanpa dipengaruhi dividen, yaitu dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Menurut Miller dan Modigliani, model arus kas bersih atau net cash flow mula-mula merupakan model kepastian yang ekuivalen, tetapi telah diperluas menjadi model yang lebih umum karena terdapat ketidakpastian dari arus kas operasi di masa depan. FASB juga mengadopsi secara implisit model penilaian arus kas. Dalam SFAC 1, peran laporan keuangan ditandai dengan tujuan investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospektif arus kas bersih perusahaan. FASB kemudian menyatakan bahwa sistem akuntansi berbasis aktual lebih bermanfaat dibandingkan sistem berbasis kas karena dapat membantu dalam menentukan nilai perusahaan. Teori clean surplus merupakan teori baru mengenai penilaian sekuritas yang lebih dekat dengan konsep dan angka akuntansi adalah teori clean surplus dari Olson. Feltham dan Olson, inti dari metode ini adalah nilai buku akhir ekuitas sama dengan nilai buku awal ditambah laba dikurangi dividen. Dasar premis yang ditekankan dalam pendekatan clean surplus yaitu clean surplus dibentuk oleh semua elemen laba dan rugi yang termasuk dalam pendapatan. Penilaian ekuitas perusahaan didasarkan pada nilai buku awal periode ditambah nilai sekarang dari laba abnormal yang diharapkan di masa depan. Laba abnormal didefinisikan sebagai laba yang melebihi batas laba normal yang diharapkan. Laba normal sama dengan nilai buku awal periode dikalikan dengan biaya modal ekuitas. Beaver menyebutkan terdapat dua penyebab meningkatnya laba abnormal, yaitu dalam memilih proyek investasi, selisih positif nilai sekarang di atas biaya proyek tidak dicantumkan di neraca, dan banyak prosedur penandingan dan pengakuan dalam konsep biaya historis yang cenderung konservatif. Sebagai contoh, yaitu metode penyusutan akselerasi serta metode penilaian persediaan dan penentuan HPP dengan LIFO. Para kreditor dan data akuntansi. Harga bunga hutang didasarkan pada default risk. Informasi perusahaan yang berupa data akuntansi membantu kreditor dalam menentukan default risk. Beberapa bidang kajian riset yaitu 1. Kegunaan data akuntansi dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan yang mencakup kegagalan pinjaman. 2. Asosiasi data akuntansi juga dikaitkan dengan peningkatan obligasi dan premi tingkat bunga. 3. Asosiasi data akuntansi dikaitkan dengan perkiraan premi resiko suku bunga atas hutang. Dan yang keempat, studi eksperimental juga menguji kegunaan data akuntansi bagi kreditor. Secara umum, studi ini mendukung kepekaan pengambilan keputusan terkait pinjaman terhadap data akuntansi utama dan dalam hal ini melengkapi temuan berdasarkan data lapangan ekonomi. Yang kedua yaitu nilai informasi akuntansi. Nilai
Relevansi informasi akuntansi atau value relevance mempunyai arti kemampuan informasi akuntansi untuk menjelaskan nilai perusahaan. Beaver 1968 dalam Organic Dynasty 2004. Penelitian mengenai value relevance menjadi penting karena terdapat klaim yang menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis cost historis atau historical cost telah kehilangan sebagian besar relevansinya bagi investor yang diakibatkan oleh perubahan besar-besaran dalam perekonomian, yaitu dari perekonomian industrial ke perekonomian berteknologi tinggi dan berorientasi jasa. Kegunaan informasi akuntansi, khususnya laba, arus kas, dan nilai buku semakin memburuk karena dampak perubahan operasi perusahaan dan perubahan kondisi perekonomian tidak terrefleksi secara cukup dalam sistem pelaporan sekarang. Lev 1999 menjelaskan bahwa relevansi nilai akuntansi dicirikan oleh kualitas informasi akuntansi. Francis dan Schiffer 1999 memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menyebutkan 4 kemungkinan interpretasi konstruk relevansi nilai. Pertama, informasi laporan keuangan mempengaruhi harga saham karena mengandung nilai intrinsik saham sehingga berpengaruh pada harga saham. Kedua, informasi laporan keuangan merupakan nilai yang relevan bila mengandung variabel yang dapat digunakan dalam model penilaian atau memprediksi variabel-variabel tersebut. Ketiga, hubungan statistik digunakan untuk mengukur apakah investor benar-benar menggunakan informasi tersebut dalam penetapan harga, sehingga nilai relevan diukur dengan kemampuan informasi laporan keuangan untuk mengubah harga saham karena menyebabkan investor memperbaiki ekspektasinya. Keempat, relevansi nilai diukur dengan kemampuan informasi laporan keuangan untuk menangkap berbagai macam informasi yang mempengaruhi nilai saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. International Accounting Standard Board atau IASB yang berkedudukan di Eropa telah menyusun standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan secara internasional yang dinamakan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Sampai dengan akhir tahun 2013, banyak negara yang telah melakukan adopsi secara penuh atas IFRS. Proses adopsi IFRS di berbagai negara dilakukan secara berbeda. Beberapa negara melakukan adopsi secara langsung, sementara negara lainnya melakukan adopsi secara bertahap, termasuk di negara Indonesia. Proses adopsi IFRS dilakukan secara bertahap dimulai pada tahun 2009 dan pada awal tahun 2012 Indonesia telah melakukan adopsi IFRS tahun 2009. Perubahan standar akuntansi yang diterapkan suatu negara menjadi standar akuntansi berbasis internasional atau IFRS menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya adalah penggunaan konsep nilai wajar. Sebagian kalangan menilai bahwa standar akuntansi dengan menggunakan historical cost telah banyak kehilangan relevansinya karena kegagalannya mengukur realitas ekonomi. Akan tetapi, penerapan konsep nilai wajar dinilai tidak mudah karena membutuhkan banyak estimasi, asumsi, dan judgement dalam penggunaannya. Berbagai perdebatan mengenai nilai relevansi dari informasi pada laporan keuangan berdasarkan standar IFRS semakin meningkat. Terlihat dari beberapa penelitian, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bung pada tahun 2001, Ida, Eko, dan Margani pada 2014, Ayu dan Siregar pada 2014, Penter et al. Pada 2014, Tri dan Tadaka pada 2014, dan Amelia dan Ratna pada tahun 2014. Untuk materi yang ketiga yaitu informasi akuntansi dengan data cross-seksional. Data silang atau cross-section adalah data yang terdiri dari objek namun memerlukan subobjek lainnya yang berkaitan atau yang berbeda di dalam objek induk tersebut pada suatu waktu atau satu waktu saja, tidak seperti data time series yang terdiri dari beberapa periode waktu. Misalnya data penjualan perusahaan pada bulan Januari 2014 terdiri dari data penjualan bersih dan data penjualan kotor pada bulan Januari 2014.
Contoh lainnya, data kinerja keuangan perusahaan pada bulan Juli 2011 terdiri dari data DER dan data ROA, data laba bersih, earning after interest and tax, dan data keuangan lainnya pada bulan Juli 2011. Analisis cross-section. Pada analisis cross-seksional, data dalam laporan keuangan memiliki banyak fungsi. Yang pertama, analisis penilaian untuk merger atau akuisisi, di mana laporan keuangan perusahaan lain digunakan untuk membuat kesimpulan tentang undervaluation atau overvaluation dari target perusahaan atau divisi. Yang kedua, evaluasi kinerja manajemen dan kompensasi eksekutif pada satu input merupakan profitabilitas perusahaan dibandingkan dengan tolak ukur perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan kompetitif yang sama. Yang ketiga, prediksi kesulitan keuangan dengan menggunakan model berbasis perusahaan dalam satu industri. Yang keempat, keputusan kebijakan publik tentang kelebihan laba pajak perundang-undangan, di mana satu input adalah profitabilitas perusahaan dalam satu industri dibandingkan dengan perusahaan dalam industri lain. Next. Pilihan-pilihan agregasi pada analisis cross-seksional. Ketika membandingkan rasio perusahaan, para analisis memiliki berbagai pilihan tentang bagaimana cara untuk menggabungkan rasio dari perusahaan-perusahaan, yaitu dengan cara yang pertama menggunakan satu ringkasan ukuran tendensi sentral, misalnya median, rata-rata tertimbang, atau nilai rata-rata tertimbang. Yang kedua, menggunakan kedua ukuran tendensi sentral dan ukuran dispersi, misalnya median dan kisaran interkuartil, yaitu 0,75 persentil sampai 0,25 persentil atau rata-rata dan deviasi standar. Yang ketiga, menggunakan ukuran seperti ringkasan atau fraktils persentil dari distribusi rasio. Yang keempat, menggunakan peringkat dan rasio dari setiap perusahaan. Masalah ketersediaan data dalam analisis cross-seksional. Yang pertama, ketidaksediaan data. Masalah yang sering dijumpai adalah bahwa data tidak tersedia untuk entitas yang diminati. Yang kedua, periode pelaporan yang tidak sinkron. Dalam beberapa kasus, penyesuaian dapat dilakukan dengan menempatkan perusahaan dalam tahun fiskal non-comparable ke periode pelaporan comparable. Yang ketiga, ketidakseragaman dalam metode akuntansi. Ketidakseragaman metode akuntansi di perusahaan tidak selalu berarti bahwa laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan berbasis rasio. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi keempat yaitu peran auditing. Next. Peran auditing dalam meningkatkan akuntabilitas. Sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan informasi yang akurat dari suatu organisasi, baik keuangan maupun informasi tentang kinerja manajemen. Dalam pengelolaan organisasi, auditing dibentuk untuk dapat membangun kepercayaan. Auditing berperan sebagai mediator antara manajemen dengan stakeholder dalam menentukan tingkat perkembangan investasi untuk kelangsungan organisasi ke depan. Selanjutnya juga, auditor juga berperan dalam memberikan jasa-jasa asuran dalam organisasi bisnis dan organisasi publik untuk memberikan pelayanan berupa konsultasi dan jasa atestasi semua ini merupakan peran auditor dalam akuntabilitas organisasi untuk peningkatan good corporate governance. Jacques Roza pada tahun 2003 menyatakan bahwa good corporate governance adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulasi. Next. A. Peran komite audit dalam akuntabilitas. Seperti pembahasan sebelumnya, audit sangat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas. Sesuai dengan peranan audit yaitu untuk memberikan informasi yang akuntabel terkait tentang pengelolaan finansial suatu organisasi dengan proses berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan. Krisdianto pada tahun 2013 menyatakan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi untuk menciptakan good corporate governance, di mana ada rincian terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki
oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi untuk menciptakan good corporate governance, di mana ada rincian terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan. Komite audit memiliki peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan keberlangsungan fungsi pengawasan di perusahaan. Komite audit memiliki kekuatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal perusahaan. Hal tersebut membuat komite audit memiliki kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan deskripsi kerja masing-masing bagian di perusahaan, beserta dengan sistem pengendalian internal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan guna melihat apakah ada kemampuan untuk mengelola risiko, terutama yang berkaitan dengan peluang yang akan dimanfaatkan oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka melakukan kecurangan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak itu sendiri. Manfaat lain dari peran komite audit, yaitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan auditor internal, adalah kemampuan meninjau anggota manajemen perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang mendatangkan kerugian bagi perusahaan, sehingga dengan demikian upaya untuk menciptakan kejelasan akuntabilitas di perusahaan semakin jelas dengan keberadaan komite audit. Next. B. Peran auditing pada akuntabilitas publik. Peran auditing di sektor publik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara secara jelas mengatur mengenai masalah pemeriksaan atau audit. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam UUD tahun 1945. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam hal pemeriksaan, dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Zeune pada tahun 1994 menyatakan bahwa salah satu peran penting akuntansi dan auditing dalam upaya preventif terhadap korupsi adalah melalui kredibilitas dan objektivitas dalam pengungkapan informasi keuangan. Permasalahan dalam pelaporan akan mengurangi upaya preventif dalam mencegah berlangsungnya praktik korupsi. Hal ini sesuai dengan pengungkapan dari Global Corruption Report 2001 yang menyatakan bahwa organisasi yang korup akan berupaya untuk tidak transparansi kepada publik. Klitgaard pada tahun 1988 menyatakan bahwa salah satu komponen dalam strategi pembersihan korupsi adalah dengan menciptakan sistem evaluasi kinerja yang dilakukan oleh kegiatan audit. Next. Untuk materi yang kelima yaitu manfaat dari akuntansi. Akuntansi memiliki beberapa manfaat dalam tugasnya mencatat serta mengelompokkan data-data keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai informasi keuangan. Proses akuntansi akan memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, baik itu pihak internal maupun eksternal. Informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajerial. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan perusahaan. Dengan mengetahui informasi keuangan, maka seseorang atau perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Misalnya, setelah melakukan pencatatan keuangan, seseorang dapat mengetahui keuangannya mengalami masalah karena terlalu boros dalam membeli bahan produksi. Next. Yang ketiga, yaitu sebagai alat kontrol dan pengawasan. Pencatatan keuangan yang dilakukan dengan baik akan membantu kita dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak pengeluaran. Akuntansi juga bisa menjadi alat kontrol untuk mengendalikan keuangan. Dengan begitu, seseorang atau perusahaan memiliki dasar dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, sebagai informasi mengenai bukti-bukti terkait keuangan. Memberikan informasi keuangan yang dapat membantu seseorang atau perusahaan untuk memperkirakan potensi mereka untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Yang kelima yaitu sebagai alat pengelola keuangan. Pencatatan keuangan akan sangat membantu setiap pihak dalam mengelola keuangannya. Dengan akuntansi, maka kita dapat memperhitungkan berbagai keperluan sehari-hari sehingga pengeluaran kita tidak membengkak. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang keenam, yaitu makna pengungkapan.
Next. Pengertian pengungkapan. Menurut Evans, pada tahun 2003 dalam Suarjono 2014, mengartikan pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengertian pengungkapan oleh Evans ini terbatas hanya pada hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen atau informasi di luar lingkup laporan keuangan tidak termasuk. Sedangkan menurut Wolf, Terney, dan Dold pada tahun 2001 dalam Suarjono 2014, menginterpretasi pengertian pengungkapan adalah berkaitan dengan informasi baik dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki. Peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan, diskusi, dan analisis manajemen serta perakiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari kos historis. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Next. Konsep pengungkapan. Yang pertama ada adequate disclosure atau pengungkapan cukup. Konsep yang sering digunakan adalah adequate disclosure, yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua ada fair disclosure atau pengungkapan wajar. Fair disclosure adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Yang ketiga ada full disclosure atau pengungkapan penuh. Pengungkapan ini yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Hendrickson berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Next. Tujuan pengungkapan. Menurut Cariri et al. Pada tahun 2007, tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Yang keenam, untuk membandingkan antara perusahaan dan antar tahun untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Yang terakhir, untuk membantu investor dalam menetapkan return atau investasinya. Next. Sifat pengungkapan. Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yakni pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure dan pengungkapan wajib atau discretionary disclosure. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Next. Kendala pengungkapan laporan keuangan. Berbagai hal menjadi pertimbangan penyusunan standar atau badan pengawas untuk menentukan seberapa banyak informasi harus diungkapkan. Berikut ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pengungkapan, yaitu yang pertama, keengganan perusahaan menyediakan informasi. Salah satu hal yang menentukan keluasan dan kerincian pengungkapan adalah tujuan pengungkapan.
Tujuan perlindungan biasanya menuntut pengungkapan yang lebih luas dan lebih rinci. Pengungkapan yang lebih luas biasanya terkendala oleh keengganan perusahaan untuk menyediakan informasi. Untuk yang kedua, biaya penyediaan informasi harus lebih kecil dari benefit informasi yang disediakan. Kendala kriteria ini adalah kesulitan menentukan manfaat informasi. Meskipun sampai tingkat tertentu, biaya dapat diukur dengan cukup teliti. Bahkan dalam hal tertentu, biaya tersebut sangat tidak berarti atau mendekati nol. Oleh karena itu, kriteria ini akhirnya tidak pernah menjadi pertimbangan. Berapapun biaya penyedia informasi dapat diabaikan dari segi administratif, informasi tertentu sangat berharga bagi perusahaan dalam kondisi persaingan. Pengungkapan informasi dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang kurang menguntungkan dibanding pesaing, dan hal inilah yang menjadi biaya pengungkapan bagi perusahaan, sehingga perusahaan enggan untuk mengungkapkan informasi pribadinya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.